Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyinggung hal lain dari ayat Al-Isra ayat 1 ini gitu ya. Bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kita coba tekankan pada konteks memperjalankan gitu ya, diperjalankan. Diperjalankan ini artinya kan saya coba berpikir gitu ya, bahwa memperjalankan kan artinya saya coba berikan analogi gitu. Misalnya saya pengen pergi umroh misalnya gitu ya, dari Bandung umroh ke Mekah dan Madinah gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita kan biasanya secara umum ya, prosedurnya kita akan mendatangi biro perjalanan travel umroh gitu ya. Nah itu juga konteksnya sama. Jadi si biro umroh ini, biro perjalanan ini, biro travel ini kita sebut begitu, memperjalankan saya dari Bandung ke Mekah dan Madinah. Nah mereka akan mempersiapkan segalanya tuh, kendaraannya, tempat tinggalnya, makannya, aktivitas di sana akan ngapain saja agar kita tujuan dari Bandung ke Mekah dan Madinah ini kemudian terjadi dengan maksimal gitu, seperti itu ya. Dan mereka sangat tahu sekali tuh dari Bandung naik apa, kemudian di Jakarta pesawatnya pesawat apa gitu. Terus kemudian di sana tempat tinggalnya mau di tempat yang mana, apa saja aktivitas di sana, mereka sudah sangat hafal sekali. Konteks bahwa saya sebagai orang yang diperjalankan, ya kenapa saya meng-hire mereka untuk memperjalankan saya, karena saya nggak tahu gitu ya. Nah kemudian ya mereka siapin tuh dalam perjalanan, misal gitu ya, dari Bandung ke Jakarta. Misalnya mereka mempersiapkan bis tuh, bis dari Bandung untuk ke bandara. Selama perjalanan yang terbaik yang bisa kita lakukan kan ikut saja maunya travel gitu. Kita nggak usah terlalu banyak mempertanyakan kenapa sih naik bis gitu. Saya kan maunya pakai misal gitu mobil Ferrari misal seperti itu gitu ya. Adalah menjadi hal yang sangat lucu sekali gitu loh. Kita punya keinginan yang macam-macam sedemikian rupa bahwa harusnya begini nih, harusnya begini gitu. Misalnya tadi ya dari armadanya gitu. Terus yang kedua adalah misal gitu, si travel ini ternyata nggak lewat tol Cipularang gitu, tapi dia muter dulu, misalnya ke Cirebon. Ke Cirebon dulu, ada tol baru kan, Cisumdawu gitu. Cisumdawu, terus kemudian dari Cirebon baru balik lagi ke Jakarta. Kita juga nanyain, kenapa sih muter-muter dulu ke Cirebon, kenapa nggak langsung aja lewat Cipularang gitu. Terus di pesawat, kenapa sih pesawatnya pakai ini, harusnya kan pakai ini gitu. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Kita terlalu banyak mempertanyakan apa yang travel sediakan untuk kita selama kita diperjalankan. Itu kadang-kadang saya mikir, oh iya ya gitu, mungkin kita juga seperti itu dalam perjalanan gitu. Sering mempertanyakan kenapa Allah seperti ini sih, kenapa saya harus mengalami ini, kenapa saya harus bertemu orang seperti ini, kenapa saya harus kejedot masalah seperti ini gitu. Padahal kalau kita coba gali lebih lanjut, sebenarnya Allah tahu gitu kan, kenapa kita diberikan A, kenapa kita mengalami B. Allah tahu. Allah menyengaja itu, tidak mungkin juga kemudian Allah istilahnya melakukan kesalahan dalam memperjalankan kehidupan kita gitu. Sama juga misalnya tadi, bahwa bisa jadi kalau kita melihat perjalanan kan lebih cepat gitu. Kita nggak tahu ternyata gitu, bahwa travel lebih tahu ternyata di Cipularang misalnya ada jembatan yang ambrol, yang kemudian di situ macet dan bisa sangat panjang sekali gitu jarak tempuhnya. Makanya mereka memperjalankan kita dari Bandung ke Cirebon dulu, dari Cirebon baru mungkin masuk ke Jakarta gitu. Bisa jadi begitu. Begitu juga dengan Allah gitu. Ketika misalnya kita pengen misalnya target, misalnya kita pengen punya keinginan A gitu, seperti itu gitu misalnya. Tapi kemudian Allah memperjalankan kita nggak langsung direct ke A. Kemudian kejedot dulu gitu ya. Belok lagi ke kiri, ketemu dengan masalah lain, masalah B misalnya, ketemu titik A dan ke titik yang lain. Sambung kemudian ternyata di ujung kita baru nyampe A gitu. Karena ketika kita belok gitu dalam persepsi kita, dalam kok arahnya nggak ke sini gitu, kita kemudian sering mempertanyakan gitu, kenapa sih ke sini gitu,
Kenapa nggak langsung aja gitu. Kita sering mempertanyakan hal-hal yang memang sebenarnya hakikatnya kita sendiri nggak tahu, bahkan Allah tahu gitu loh. Nah dari situ kita coba untuk merefleksikan bahwa ternyata apapun yang kita alami dalam hidup gitu, itu adalah semata-mata semuanya sudah atas kehendak Allah, sudah atas takdir Allah. Dalam ya kita pun diperintahkan untuk salah satu rukun iman adalah mengimani takdir buruk dan takdir yang baik. Sebenarnya tidak ada takdir buruk gitu. Yang ada adalah takdir yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada yang buruk sebenarnya gitu. Pasti baik. Dalam hadis kan Rasul juga menjelaskan ajaib apa yang dialami seorang manusia ketika dia memperoleh anugerah, memperoleh nikmat, kemudian dia bersyukur, dan ketika memperoleh musibah dia kemudian bersabar. Itu kan dua-duanya hal yang baik gitu ya. Cuma terkadang ya kita subjektivitas manusia mendapatkan sesuatu musibah itu kadang nggak enak gitu ya. Itu manusiawi gitu. Tapi kemudian kita diajarkan untuk yaudah sabar gitu. Ketika kita menemukan hal yang tidak enak ya kita bersabar dulu. Nah, sehingga ketika itu kita dua dimensi ini terus kita pegang gitu ya. Artinya segala apapun perjalanan kita insya Allah tidak ada yang keburukan. Insya Allah tidak ada yang tidak menyenangkan. Insya Allah tidak ada yang berbuah kemaksiatan gitu ya. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi kan itu akan menjadi kebaikan kalau manakala kitanya memang menjadikan itu sebuah ladang amal. Bersyukur adalah ladang amal, bersabar adalah ladang amal. Jadi, ayo kita sama-sama sedang dalam perjalanan Allah, diperjalankan Allah. Perjalankan kemana? Menuju akhirat, menuju pulang. Mari kita kemudian ikuti saja hidup ini Allah bawa kemana. Lantas pertanyaannya, terus bagaimana dong dengan posisi doa? Kita kan juga berhak untuk mempunyai keinginan A, keinginan B, keinginan C, dan seterusnya gitu. Dan kita juga diizinkan untuk berdoa, bahkan ayatnya juga banyak bahwa Allah mengabulkan semua doa, Allah itu maha dekat dan seterusnya gitu. Ini akan saya bahas di video berikutnya.